Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para asatidzah wal ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan sekalian pecinta bahasa Arab. Alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran kita di pelajaran yang ke-12 ya. Masih di pelajaran yang ke-12. Kemarin kita sampai pada latihan yang ke-2. Alhamdulillah sudah dikerjakan, sudah dikirimkan. Barakallahu fikum yang sudah mengirimkannya. Taib al-an nuasil, kita lanjutkan at-tadribu ats-tsalis ya. Latihan yang ketiga. Jadi insyaallah dalam video ini Ana hanya akan menerangkan perintah-perintah dari latihan ini, kemudian rekan-rekan semua bisa mengerjakannya di buku langsung atau di buku tulis. Kemudian insya Allah dalam 2 hari ke depan saya akan berikan kunci jawabannya. Jadi nanti ustadz-ustadzah bisa mengecek jawabannya. Jadi kita mulai saja at-tadribu ats-tsalisu. Latihan yang ketiga. Anis al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Jadi anis maksudnya buat ke bentuk mu'anas atau buat ke bentuk perempuan al-fa'ila, fa'ilnya. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku ya dari sebuah kata kerja. Jadi kata kerja itu kan ada yang mengerjakan atau pelakunya, namanya disebut dengan fa'il. Ya. Jadi rubahlah atau ganti ke bentuk mu'annas dari fa'il fi kullin dari setiap kalimat berikut ini. Misal dengan contoh, insyaallah dengan contoh lebih jelasnya insyaallah. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Telah keluar Muhammad dari rumah. Perhatikan di sini keluar ini kharaja adalah fiil, Muhammadun namanya fa'il, yaitu pelaku. Jadi yang keluar adalah Muhammad. Di sini Muhammad bentuknya mudzakkar atau laki-laki. Nah, sesuai perintahnya tadi kita disuruh membuat bentuk perempuannya. Di sini kita rubah. Dicontoh, kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Di sini Aminah fa'ilnya sudah berupa perempuan, muannas. Kemudian fi'ilnya perhatikan dari kharaja menjadi kharajat ditambah dengan ta sukun. Ini disebut namanya ta ta'nis atau ta yang menunjukkan perempuan. Jadi fiil yang diakhiri dengan tak sukun ini namanya berarti dia menunjukkan perempuan. Makanya sini kharajat Aminatu minal baiti. Nah, tugas Ustaz dan Ustazah semua, rekan-rekan semua adalah mengganti 4 kalimat berikut ini dengan merubah fa'ilnya. Di sini fa'ilnya kan al-mudarrisu, laki-laki. Nanti bisa diganti al-mudarrisatu. Di sini abi, nanti bisa diganti umi dan seterusnya. Baik. Jadi sekali lagi silakan Ustaz dan Ustazah dikerjakan di buku tulis atau di bukunya langsung. Insyaallah 2 hari ke depan kita berikan video tentang kunci jawaban. Nanti Ustazah tinggal mengecek jawabannya ya sebagai bentuk latihan. Baik. Nuwasilillah at-tadrib ar-rabi al-an at-tadrib ar-rabi. Latihan yang keempat. Ta'ammal mayali. Perhatikan berikut. Jalasat at-talibatu. Jalasatit talibatu. Taib di sini cara membaca ya, ketika huruf yang diakhiri dengan sukun bertemu dengan alif lam atau al, maka sukun ini diganti dengan kasrah. Perhatikan di sini jalasat ini adalah sukun bertemu alif lam, maka dibaca jalasatit talibatu. Taib ini cara membaca ya. Taib. Kita lanjutkan lagi. Nuwasil.
At-tadribu al-khamisu. Sekarang latihan yang kelima. Iqra al-jumalal atiyata. Jadi baca kalimat-kalimat berikut ini. Anak akan baca, perhatikan. Raqam wahid yang pertama. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana huwa benu ammi. Manil, man, kita baca manil ya kan, karena man di sini kan sukun bertemu alif lam, jadi kita baca manil fata. Manil fatal. Manil fata, siapakah pemuda alladzi yang keluar, yang afanya. Alladzi artinya yang, kharaja keluar, min baitika dari rumahmu, al-an sekarang, huwa dia, maksudnya kembali ke al-fata, laki-laki, makanya pakai huwa benu ammi. Ini hamzah wasal kita baca huwa benu, jadi hamzah wasalnya tidak dibaca karena ada di tengah. Huwa benu ammi, dia adalah anak laki-laki dari paman saya. Dari ammun kemudian ditambah dhamir ya ini yang menunjukkan anak, yang menjadi ammi. Dia adalah anak laki-laki dari paman saya. Raqam tsani, nomor 2. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Hiya bintu khalati. Man siapa? Kita baca kasrah lagi karena bertemu dengan alif lam. Manil fatatu, siapakah pemudi atau remaja perempuan itu, allati yang, perhatikan di sini pakai allati ya, karena perempuan. Jadi alladzi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Yang kharajat, nah, karena yang keluar adalah perempuan ya, makanya kharajat ditambah tak sukun di sini. Kharajat min dari baitika rumahmu, al-an sekarang ya Muhammad, wahai Muhammad. Hiya di sini pakai hiya karena kembali ke al-fatatu, remaja perempuan, jadi pakai hiya. Hiya bintu khalati, dia anak perempuan dari bibi saya. Kita baca selanjutnya raqam salis atau raqam salasah, nomor ketiga. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Liman, li milik, man siapa? Liman milik siapa? Karena bertemu alif lam kita baca kasrah. Limanil miftahu, al miftah kunci, alladzi yang, jadi milik siapakah kunci yang, alal maktabi di atas meja. Huwa kembali ke al miftah karena miftah ini mudzakkar untuk laki-laki, jadi pakai huwa lil mudarrisi, milik guru itu. Jadi huwa ini bisa untuk orang, bisa untuk benda ya. Jadi huwa, dhamir huwa, kata ganti huwa artinya dia laki-laki ini boleh untuk orang dan untuk benda yang laki-laki berbentuk atau dia dihukumi dengan mudzakkar laki-laki ya. Baik, nomor 4 raqam 4. Limanis sa'atul lati 'alas sariri hiya li zauji ukhti. Liman ya, liman milik siapa? Bertemu alif lam kita baca kasrah. Limanis sa'atu, milik siapakah jam yang di atas ranjang itu. Hiya kembali ke as-sa'atu karena as-sa'atu ini mu'anas, maka dia pakai hiya. Hiya dia li zauji, milik suami, ukhti milik suami, ukhti saudariku. Jadi dia milik suami saudariku. Perhatikan kesimpulannya dari 4 kalimat di atas ini. Yang pertama penggunaan alladzi. Perhatikan alladzi untuk laki-laki ya, untuk isim atau isim yang mudzakkar atau laki-laki.
dan dia boleh yang berakal dan tidak berakal. Contoh berakal al-fata. Al-fata ini kan pemuda, jadi berakal manusia, maka pakai alladzi laki-laki. Tapi al-miftahu ini tidak berakal, ya, tapi dia dihukumi mudzakkar. Dia juga pakai alladzi. Jadi intinya alladzi boleh untuk yang berakal dan tidak berakal. Adapun allati sama juga, tapi dia penggunaannya untuk jenis mu'annas. Jadi allati untuk mu'anas baik yang berakal maupun tidak berakal. Sama dengan juga dhamir huwa dan dhamir hiya, sama juga dia boleh untuk yang berakal dan tidak berakal. Ini dari kesimpulan dari latihan yang kelima. Selanjutnya at-tadribus sadisu, latihan yang keenam. Akmil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin allati fil faraghi. Akmil, sempurnakan atau lengkapilah al-jumalal atiyata, kalimat-kalimat berikut biwad'i dengan meletakkan ismin mausulin munasibin, isim mausul yang sesuai. Jadi isim mausul itu alladzi dan alati, namanya ini isim mausul. Jadi letakkanlah alladzi atau alati fil faraghi pada tempat yang kosong di sini, ya. Jadi menggunakan alladzi atau allati sesuai dengan kaidahnya tadi yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Silakan dikerjakan lagi ini di bukunya langsung boleh atau di buku tulis. Insyaallah nanti dalam 2 hari ke depan kita berikan kunci jawaban, nanti tinggal dicocokkan hasil kerjaannya. Baik. Yang terakhir, ini terakhir dari pelajaran ke-12, al-kalimatul jadidatu, itu kalimat-kalimat yang baru. Al-ammu, perhatikan al-ammu. Al-ammu adalah akhul abi. Al-ammu artinya itu paman. Paman, akhul abi, dia itu adalah saudara laki-laki dari ayah kita. Jadi kalau saudara laki-laki dari ayah kita namanya ammun atau al-ammu. Kalau yang perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan dari ayah, namanya al-ammatu. Tinggal ditambah dengan tak marbutah. Jadi al-ammatu ukhtul abi, saudara perempuan ayah. Adapun saudara laki-laki daripada ibu, namanya al-khalu. Al-khalu, ya paman juga. Artinya paman. Al-amu juga paman, al-khalu juga paman. Cuma bedanya al-amu paman dari ayah, ya, dari pihak ayah, dari saudara ayah. Adapun al-khalu akhul ummi, jadi saudara laki-laki ibu. Kemudian perempuannya tinggal ditambah tak marbutah al-khalatu, berarti saudari ibu atau saudara perempuan daripada ibu, namanya al-khalatu. Ya, sekali lagi, jadi kalau saudara dari ayah kita yang laki-laki namanya al-ammu, yang perempuan namanya al-ammatu, kemudian saudara laki-laki dari ibu kita namanya al-khalu, paman juga, tapi singgohnya lain, ya, bentuknya lain, al-khalu. Adapun yang perempuan atau saudari daripada ibu kita namanya al-khalatu. Nah, selanjutnya al-fallahu. Al-fallahu artinya petani, ya. Al-fallahu artinya petani. Mustashfal wiladati. Mustashfal wiladati adalah rumah sakit bersalin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya, mohon Ustaz dan Ustazah bisa mengerjakan tugas-tugasnya, latihan-latihannya sebagai bentuk latihan dan pemahaman kita di pelajaran ke-12 ini. Insyaallah 2 hari ke depan kita akan berikan kunci jawabannya, nanti Ustaz dan Ustazah dicocokkan jawabannya atau hasil kerjanya. Mungkin demikian saja. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui ana langsung atau melalui grup WA kita. Kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kelemahan adalah dari diri ana sendiri. Ana mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.